speaker, dan malam ini beliau akan memberikan sebuah materi yang juga menurut saya sangat luar biasa ya. Jadi judulnya adalah Market Driven Strategy, dan waktu saya berikan langsung kepada Pak Patrick. Silakan Pak Patrick. Oke, terima kasih Pak Andreas atas kesempatan yang diberikan. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih dan selamat malam kepada teman-teman yang sudah hadir, yang masih bertahan ya, khususnya masih bertahan sampai dengan jam ini di di event ini, Indonesia Entrepreneur Summit 4 sesi yang ketiga. Dan untuk topik yang terakhir yang akan saya bawakan yaitu Market Driven Strategy. Nah, seperti yang tadi Pak Prastiwo juga sampaikan, sebagai pembuka, tak kenal maka tak sayang. Jadi saya akan coba memperkenalkan diri saya dahulu, kemudian nanti saya sampaikan materinya. Bagi teman-teman yang ingin menyampaikan pertanyaan, bisa sampaikan di kolom chat. Nanti di akhir materi saya akan coba remind kembali untuk saya coba jawab pertanyaan yang diberikan. Mohon izin saya share dulu materinya ya Pak Andreas dan teman-teman. Silakan Pak. Oke, sudah terlihat ya Pak Andreas? Yes, perfect. Oke, ini saya share pertama data diri saya. Saya bikin slide dulu sebentar. Oke, ini data diri saya. Saya sebelumnya mempunyai nama saya Daniel Patrick, biasa dipanggil Patrick. Kalau katanya anak-anak sekarang itu Patrick identik dengan temannya SpongeBob, gitu ya Pak Andreas dan teman-teman. Nah, jadi nama saya Daniel Patrick, biasa dipanggil Patrick. Pengalaman kerja saya, sebelumnya saya pernah bekerja sebagai salah satu karyawan di perusahaan asuransi yang merupakan anak usaha dari PT Bank Tabungan Negara. Kemudian juga saya pernah menjadi seorang karyawan bank di salah satu bank swasta nasional di Jakarta selama kurang lebih 15 tahun. Lalu kegiatan dan aktivitas saya saat ini, saya mencoba menjadi entrepreneur, yaitu sebagai founder dan owner dari beberapa usaha saya. Di samping itu juga saya coba mengaplikasikan ilmu dan pengetahuan yang saya miliki dengan menjadi trainer di beberapa platform pendidikan atau pelatihan. Karena kondisinya saat ini pandemi COVID, jadi sementara ini lebih aktif secara online. Saya memberikan pelatihan dibandingkan offline. Kemudian untuk nomor kontak dan media sosial saya bisa teman-teman lihat. Jadi ada email saya, kemudian akun LinkedIn saya, akun Facebook, dan akun Instagram saya. Jika saya juga membuka diri bagi teman-teman yang ingin bekerja sama, berkolaborasi, atau mungkin ada proyek-proyek yang bisa kita kerjasamakan, bisa menghubungi saya melalui nomor handphone atau WA yang tertera. Untuk background pendidikan saya S1 akuntansi dari SD Perbanas, kemudian S2 manajemen dari Universitas Mercubuana, keduanya di Jakarta. Demikian sekilas profil data diri saya. Sekarang kita coba masuk ke materi yang akan saya sampaikan. Materi yang akan saya sampaikan pada malam hari ini itu mengenai market driven strategy, atau kalau dalam bahasa Indonesianya itu strategi berbasis pasar. Nah, ini karena sesuai dengan tema event webinar pada malam hari ini, yaitu Entrepreneur Summit, Indonesia Entrepreneur Summit. Jadi saya coba mengangkat materi ini karena ini menurut saya sangat dibutuhkan oleh entrepreneur saat ini. Nah, materi yang akan saya sampaikan ini terdiri dari empat hal utama, yaitu apakah konsep dari market driven strategy itu, terus bagaimana karakteristiknya, lalu yang ketiga mengklasifikasikan kemampuan
kan kemampuan sebagai pemasar atau sebagai perusahaan di dalam menjual produk. Lalu yang terakhir adalah strategi untuk memberikan nilai pelanggan memberikan nilai bagi pelanggan. Nah, itu yang akan saya sampaikan malam hari ini. Oke, yang pertama konsep dari market driving strategy. Seperti kita ketahui teman-teman, perkembangan dunia usaha saat ini semakin luar biasa. Jadi hampir semua kegiatan usaha itu sekarang ketat sekali, apalagi dengan pertumbuhan teknologi informasi yang semakin berkembang cukup pesat saat ini. Semua orang itu bisa melihat atribut produk ataupun memilih produk yang berkualitas melalui platform e-commerce apa saja, apakah itu Gojek, Grab, Shopee, dan lain-lain. Nah, sebagai pemasar, kita harus mempunyai strategi yang tepat di dalam memasarkan produk, supaya produk kita itu memiliki nilai yang unggul dan dominan di pasar, sehingga nantinya bisa dicari oleh pelanggan dan mungkin bisa dibeli ulang oleh pelanggan tersebut, sehingga nanti penjualan kita semakin pesat. Nah, konsep strategis berbasis pasar ini adalah strategi yang menggunakan suatu pendekatan di mana semua keputusan strategi pemasaran ini itu dimulai dengan pemahaman yang jelas mengenai pasar yang akan kita tuju, pesaing yang akan menjadi jadi pesaing kita, dan konsumen yang menjadi target penjualan kita. Itu konsep strategi berbasis pasar. Kemudian yang berikutnya karakteristik strategi berbasis pasar itu ada 4. Yang pertama menjadi orientasi pasar. Di sini titik fokusnya adalah pelanggan. Lalu yang kedua, menentukan kemampuan yang khas, sehingga produk yang kita jual itu tidak bisa disamakan oleh produk lain atau produk pesaing, dan juga tidak dapat diduplikasi. Jadi sebisa mungkin produk kita itu menjadi unggul. Lalu yang ketiga, nilai pelanggan. Nilai pelanggan ini adalah nilai jual produk yang akan kita lempar ke pasar. Nah, ini disesuaikan dengan kemampuan perusahaan. Nah, tujuan akhir dari strategi berbasis pasar ini nantinya adalah supaya membuat kita unggul di dalam kinerja, sehingga produk kita itu menjadi dominan, produk kita itu disukai oleh pelanggan, dan bisa dibeli kembali oleh pelanggan, sehingga menaikkan penjualan dari produk kita sendiri. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, orientasi pasar. Seperti tadi yang saya sampaikan, orientasi pasar ini fokusnya adalah kepada pelanggan. Sebelum kita masuk ke pasar, strategi yang pertama harus kita lakukan itu adalah kita lihat dulu kebutuhan pelanggan itu seperti apa. Jadi kita lakukan survei ke pasar, kita tanyakan, kita gali sebanyak mungkin informasi dari para konsumen atau pelanggan, sebenarnya apa sih yang mereka butuhkan, produk seperti apa yang mereka cari, terus harga produk yang bagaimana yang mereka inginkan, termasuk juga packaging-nya, pendistribusiannya itu seperti apa. Nah, ini pengalaman saya waktu saya membangun usaha, salah satu usaha saya yaitu usaha laundry. Itu yang pertama saya lakukan adalah saya melakukan survei ke pasar. Jadi saya lihat kebutuhan di pasar, terus saya coba petakan, ternyata usaha laundry itu yang dibutuhkan itu ada 3. Pertama, kebersihan, kedua, kecepatan pelayanan ataupun pengiriman dan pengantaran, dan yang ketiga adalah pemberian gimmick atau hadiah. Kalau 3 item itu kita bisa penuhi, maka produk kita itu akan disukai oleh pelanggan. Nah, tentunya ini juga harus kita perhatikan bahwa survei pemasaran ini tidak hanya sekali kita lakukan, tapi sebisa mungkin secara berkala, supaya kita ada informasi terbaru, supaya bisa menaikkan kinerja dari produk kita. Itu yang pertama. Lalu yang berikutnya adalah menentukan kemampuan yang khas. Maksudnya di sini adalah kita upayakan agar produk yang kita jual ke pasar itu mempunyai kelebihan dibandingkan produk dari pesaing. Dan sebisa mungkin produk itu tidak dapat dicontoh atau diduplikasi ulang oleh pesaing. Nah, kalau produk kita itu mempunyai keunggulan yang khas dan tidak bisa diduplikasi,
tentunya ini menjadi suatu nilai lebih dan bisa menjadi nilai yang unggul di pasar. Nah, ini harapan yang bisa kita inginkan, makanya strategi berbasis pasar ini kita perlukan supaya kita bisa menghasilkan produk yang unggul di pasar. Nah, untuk bisa menciptakan produk yang unggul ini, kita tidak bisa menciptakan hanya berdasarkan keinginan kita, tapi kita harus banyak menggali informasi, seperti yang tadi saya sampaikan, melakukan survei, terus kemudian kita tanyakan orang per orang, apa sih yang mereka inginkan, seperti apakah yang mereka maui dari produk yang akan kita jual ke pasar. Lalu yang berikutnya adalah nilai pelanggan. Nah, nilai pelanggan ini seperti tadi saya sampaikan di awal, itu adalah nilai atau harga produk yang akan kita jual ke pasar. Dan seperti yang saya sampaikan juga di awal tadi, nilai pelanggan ini berkaitan erat dengan kemampuan dari perusahaan. Jadi di dalam menentukan harga produk, itu kita harus mengcombine atau membandingkan antara nilai pelanggan dengan biaya pelanggan. Nanti di slide berikutnya akan saya sampaikan nilai pelanggan seperti apa dan biaya pelanggan seperti apa yang akan kita combine. Sehingga nanti akan menghasilkan harga yang sesuai dengan keinginan pasar. Jadi tidak terlalu mahal, juga tidak terlalu murah, tapi memiliki kualitas yang bagus sehingga dapat diterima di pasar. Itu yang dimaksud dengan nilai pelanggan. Nah, yang berikutnya adalah unggul dalam kinerja. Tujuan utama dari strategi berbasis pasar, sama seperti strategi pemasaran lainnya, itu pasti mempunyai tujuan akhir supaya unggul di dalam pasar. Nah, strategi berbasis pasar itu adalah salah satu strategi yang paling baik, yang paling sederhana, yang bisa memberikan nilai lebih dari produk yang akan kita jual, sehingga nanti akan menciptakan efek penjualan dominan dibandingkan pesaing. Nanti di akhir slide saya akan infokan salah satu contoh produk yang menggunakan strategi berbasis pasar dengan tepat. Dan produk itu sampai sekarang siapapun pesaing yang coba masuk di pasar yang mereka sudah buat, itu tidak ada yang bisa mengalahkan produk yang mereka jual. Nah, selanjutnya, mengklasifikasikan kemampuan. Salah satu strategi berbasis pasar yang harus kita lakukan adalah mengklasifikasikan kemampuan. Mengklasifikasikan kemampuan ini kita lihat dari faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal itu yaitu faktor yang berproses dari luar ke dalam, terdiri dari penginderaan pasar, tautan pelanggan, ikatan saluran pemasaran, kemudian teknologi yang digunakan atau pemantauan teknologi. Dikombin dengan faktor dari internal, yaitu yang berproses dari dalam keluar, seperti manajemen keuangan, pengawasan biaya, pengembangan teknologi, manufaktur, manajemen SDM, dan kesehatan dan keamanan lingkungan. Nah, ini kita proses di dalam satu skema yang terdiri dari pemenuhan pesanan pelanggan, harga, pembelian, pengiriman layanan pelanggan, dan juga develop produk baru atau pelayanan supaya terdapat diversifikasi produk, dan terakhir adalah pengembangan strategi. Karena di dalam menjual produk itu kita tidak bisa hanya monoton strateginya itu saja. Ya, kita harus kembangkan, kita sesuaikan dengan kondisi, situasi dan kondisi di lapangan. Tentunya ini berproses terus supaya kinerja produk kita itu semakin lama semakin bagus ke depannya. Nah, ini yang saya sebutkan tadi mengenai nilai pelanggan. Yang tadi di awal saya sampaikan, nilai pelanggan itu terbagi dari dua, yaitu nilai pelanggan dan juga biaya pelanggan. Sebelum akhirnya menjadi nilai yang diberikan kepada pelanggan atau harga produk.
Nilai pelanggan ini terdiri dari nilai citra, yaitu citra dari produk tersebut yang akan kita lempar ke pasar, kemudian nilai karyawan, berapa jumlah karyawan yang kita miliki untuk menghasilkan suatu produk tersebut. Kemudian nilai pelayanan, itu kita harus hitung juga berapa nilai pelayanan yang kita berikan untuk dapat mendeliver produk tersebut pada pelanggan. Dan terakhir adalah nilai produk itu sendiri, dari mulai pembuatannya, prosesnya, sampai akhirnya produk itu jadi. Nah, itu kita bandingkan juga dengan kondisi biaya pelanggan, biaya moneter, yaitu biaya fluktuasi harga di luar. Kemudian biaya waktu, yaitu waktu pemrosesan produk tersebut dari awal sampai akhir. Kemudian biaya energi ini adalah biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk tersebut, biaya listrik, terus kemudian mesin-mesin, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah biaya mental, yaitu tingkat kepuasan ataupun tingkat kegembiraan yang diterima oleh pelanggan pada saat produk tersebut mereka terima atau mereka beli. Nah, dari nilai pelanggan total dan biaya pelanggan total ini, nanti akan terbentuk atau tercipta suatu harga produk atau nilai yang diberikan pada pelanggan. Itulah yang disampaikan ke pasar. Jadi sebelum produk itu sampai di pasar, itu harus melalui tahapan-tahapan tadi saya sampaikan, sehingga terbentuk suatu nilai yang dinamakan nilai pelanggan atau harga dari produk tersebut. Nah, dari penjelasan yang tadi saya telah sampaikan di awal sampai dengan nilai pelanggan tadi, ada satu benang merah atau resume yang dapat kita ambil atau kita tarik sebagai seorang entrepreneur, yaitu dengan melakukan langkah pemasaran yang strategis, salah satunya yaitu dengan pendekatan strategi berbasis pasar, maka perusahaan atau kita sebagai pengusaha atau entrepreneur itu akan mencapai keunggulan kompetitif melalui peningkatan nilai kepada pelanggannya. Jadi produk yang akan kita hasilkan itu telah diproses dengan sedemikian rupa sehingga sampai di pasar itu produk tersebut mempunyai value atau nilai yang sangat dominan dan diterima dengan baik oleh pelanggan di pasar. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, salah satu contoh perusahaan yang terkenal produknya dan menerapkan strategi berbasis pasar dengan baik dan tepat itu, kalau boleh saya sampaikan di sini, adalah teh botol sosro. Teman-teman bisa lihat di lapangan, teh botol sosro itu apapun jenis teh yang bersaing di pasar, itu tidak ada yang bisa mengalahkan teh botol sosro. Nah, sementara di awal pada pembentukan teh botol sosro tersebut, pihak perusahaan pembuat teh botol sosro itu menerapkan strategi berbasis pasar yang tepat. Jadi mereka itu coba turun ke pasar, mereka lakukan survei, kemudian mereka coba tanyakan, gali informasi dari orang-orang di lapangan. Ternyata mereka menemukan suatu informasi atau permintaan dari konsumen di lapangan, ada satu minuman yang bisa menutup kehausan dahaga dari orang-orang yang melakukan perjalanan jauh. Itu awalnya informasi atau dasar dari perusahaan teh botol sosro untuk kemudian berpikir membuat produk teh botol sosro. Nah, setelah mendapatkan informasi berdasarkan survei tersebut, mereka tidak mudah untuk masuk ke pasar karena ada perusahaan dari luar itu mereka sampai membentuk satu tim tersendiri yang melakukan pemeringkatan ataupun melakukan survei ke lapangan. Itu perusahaan asing tersebut melakukan survei untuk bisa lebih dulu dibandingkan perusahaan pembuat teh botol sosro supaya mereka bisa merebut pasar. Ternyata setelah mereka melakukan survei, mereka berkesimpulan bahwa orang Indonesia itu tidak suka minum teh dingin. Orang Indonesia itu lebih suka minum teh hangat dan di pagi hari. Sehingga perusahaan asing tersebut tidak melanjutkan prosesnya. Sementara dari perusahaan pembuat teh botol sosro, itu mereka melihat ini challenge, ini suatu tantangan.
bagaimana menciptakan minuman teh yang disukai oleh masyarakat, tapi tidak harus diminum di pagi hari. Itu awalnya. Nah, mereka coba membuat pertama dengan teh tubruk. Mereka membuat teh tubruk, kemudian mereka coba melakukan proses pembuatannya pada saat pesanan itu datang. Jadi mereka ketika ada pelanggan atau konsumen yang membeli teh sosro yang masih dalam bentuk teh, belum berbentuk botol, perusahaan teh botol sosro itu membuat langsung di depan konsumen. Ternyata itu setelah mereka lakukan, itu ternyata banyak konsumen yang akhirnya mundur, tidak jadi pesan, karena terlalu lama, membutuhkan waktu yang lama untuk memprosesnya. Nah, dari pengalaman itu, perusahaan pembuat teh botol sosro coba mengupgrade, seperti yang tadi saya sampaikan, dari informasi dan kondisi di lapangan, mereka coba mereview dan mencoba mendevelop strategi lainnya. Nah, mereka mencoba menemukan strategi lainnya, yaitu dengan cara membuat teh di pabriknya, kemudian mengantarkannya ke pasar. Ternyata setelah mereka coba melakukan perubahan seperti itu, mereka menemukan kendala baru lagi, yaitu ternyata dalam pendistribusiannya, kuantiti teh yang mereka buat itu sampai di pasar berkurang karena kondisi jalan yang kurang bagus, sehingga jumlah teh yang tadinya sudah dibuat katakanlah misalnya 1.500 liter, ternyata sampai di pasar itu berkurang karena banyak yang tumpah karena kondisi jalan kurang bagus. Nah, mereka coba terus berinovasi, melakukan dari pengalaman trial dan error itu, mereka akhirnya menemukan suatu ide ataupun peluang menciptakan teh botol, menciptakan minuman teh dalam bentuk kemasan botol limun. Belum merupakan belum seperti botol plastik seperti yang kita kenal sekarang, masih botol limun. Mereka lempar ke pasar, ternyata respon dari konsumen itu meningkat karena waktu pembuatan tidak terlalu lama. Kemudian yang kedua, kuantiti jumlah teh yang terkandung di dalamnya tidak berkurang. Cuma seiring berjalannya waktu, ternyata ada informasi yang mereka dapatkan dari konsumen. Ternyata packaging daripada teh botol itu dengan kemasan botol limun itu sangat rentan. Kalau misalkan terjatuh, itu cepat pecah atau retak. Nah, akhirnya mereka terus berinovasi dengan strategi berbasis pasar tersebut. Mereka ciptakanlah minuman teh botol sosro yang dikemas dalam kemasan plastik. Nah, itu yang kita kenal sampai sekarang. Karena melalui proses yang begitu panjang dengan pendekatan strategi berbasis pasar yang tepat, saat ini teh botol sosro itu tidak bisa dikalahkan oleh pesaingnya. Seperti kita tahu, perusahaan dari luar, Coca-Cola dan Pepsi, coba membuat minuman teh yang kita kenal dengan nama Fresh Tea. Ternyata di pasar itu tidak bisa untuk melawan teh botol sosro. Karena itu tadi, dengan pendekatan strategi berbasis pasar yang tepat, dan kemudian mereka coba melakukan trial and error, dan mengembangkan terus melakukan pengembangan teknologinya, itu tidak bisa dikalahkan oleh plastik. Bahkan dengan nama teh botol sosro yang semakin dengan brand nama teh botol sosro yang semakin dikenal oleh konsumen saat ini, mereka menciptakan suatu produk lagi yang sama-sama kita tahu, yaitu ST dengan kemasan yang lebih besar. Itu ST tersebut ternyata mendapatkan respon positif juga dari konsumen. Artinya bahwa konsumen itu sudah aware, sudah brand teh botol sosro itu sudah mengena di di dalam pikiran konsumen. Nah, jadi itulah salah satu contoh produk dari satu perusahaan yang menerapkan pendekatan strategi berbasis pasar untuk menjual produknya, sehingga produk yang mereka jual ke pasar itu memiliki value, nilai yang positif di mata konsumen dan pelanggan,
dan mereka tidak pernah berhenti untuk terus berstrategi melakukan pengembangan dengan teknologi yang ada, mengikuti perkembangan zaman, sehingga produk yang dihasilkan itu selalu dicari dan dibutuhkan oleh konsumen. Nah, ini yang saya coba sampaikan di materi malam hari ini, khususnya buat para entrepreneur yang ingin terjun di dunia usaha. Cobalah kita menggunakan teknik strategi berbasis pasar ini seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau kita jalankan dengan baik dan tepat, pasti produk kita akan mempunyai nilai yang baik, sehingga nantinya harapan kita adalah produk tersebut disukai oleh konsumen, tidak mudah diduplikasi, tidak mudah dikalahkan oleh pesaing, dan yang terakhir, tujuan utama kita supaya kita mendapatkan penghasilan yang tinggi dari produk yang kita jual, itu bisa tercapai. Nah, itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Jika ada yang kurang berkenan atau tidak tepat, saya mohon maaf. Dan selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Andreas dan teman-teman jika ada yang ingin mengajukan pertanyaan kepada saya. Sekian dan terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Pak Patrick, luar biasa. Silakan teman-teman kalau ada pertanyaan, sesi terakhir, dan terima kasih masih bertahan di sini. Izin tanya Pak Andreas. Ya, silakan Pak Fautri. Ya. Pak Patrick, salam kenal Pak. Ya, sama-sama Pak Fautri. SpongeBob sudah tidur Pak? Sudah Pak. Oh, udah tidur SpongeBob ya. Pak, izin tanya Pak. Ya. Bagaimana Pak? Ya. Tipsnya saya. Kalau bisnisnya jasa seperti training coaching, kaitan dengan konteks yang Pak sampaikan, pemasaran strategis dengan pendekatan berbasis pasar itu kira-kira bisa dilakukan nggak Pak ya? Atau kalau bisa gimana, boleh kasih tahu tipsnya Pak untuk pendekatan bisnis industri jasa gitu ya, seperti pelatihan, coaching gitu. Oh, kalau itu yang mau ditanyakan ya Pak Putri? Iya Pak. Oke, saya coba jawab ya Pak. Sebenarnya strategi berbasis pasar itu berdasarkan pengalaman di lapangan itu lebih banyak dilakukan untuk produk yang benar-benar untuk produk usaha, ya kan? Bukan berbasis produk dagang atau usaha. Jadi strategi berbasis pasar itu menurut saya itu kurang pas jika dikaitkan dengan jasa, karena jasa itu kan terkait dengan rasa. Kalau jasa yang kita berikan itu mengena di rasa konsumen, itu pasti akan diterima dengan baik, dan itu beda dengan usaha produk atau dagang. Kalau usaha produk dagang kan harus diperhitungkan dengan biaya segala macam, gitu kan, tanpa mereka melihat rasa. Pokoknya mereka jual ke pasar, lihat situasi di pasar seperti apa, produk pesaing bagaimana, inovasi apa yang dilakukan oleh kompetitor. Nah, itu yang dilakukan kalau produk dagang. Nah, itu berdasarkan pengetahuan yang saya mampu bisa sampaikan ke Pak Patrick. Mudah-mudahan bisa menjawab ya Pak. Sip Pak, clear. Terima kasih banyak Pak. Jadi kalau jasa itu ada rasa Pak ya. Ini saya dapat ilmu baru nih. Jasa itu ada rasa. Thank you Pak. Sama-sama Pak. Oke, ada lagi teman-teman yang langsung bertanya, langsung aja. Langsung open mic. Silakan teman-teman, sesi terakhir. Luar biasa, masih bertahan. Mungkin Pak, saya Pak. Oh ya, langsung. Oke. Selamat malam Pak Daniel. Ya. Mungkin pertanyaan saya sederhananya begini ya Pak. Jadi intangannya harus lewatin ketika mau membuka usaha di titik awal tuh apa sih yang harus dilakukan? Karena kebanyakan ya biasa anak muda kan mau pengen buka usaha, pengen buka apapun, tapi kebanyakan mereka tuh seperti kalau sudah ada di titik terendahnya, mereka sudah langsung down dan balik lagi seperti masuk jadi karyawan atau apa. Mungkin ada tips sederhana dari Pak Daniel gimana Pak? Terima kasih. Oke, saya coba jawab Pak Kelvin, Bro Kelvin.
Hal itu juga saya alami, Pak. Jadi pada saat saya memutuskan untuk beralih dari karyawan menjadi entrepreneur, itu bukan sesuatu yang mudah. Itu seperti yang tadi saya sampaikan, itu ada fase trial and error juga. Tapi kuncinya adalah satu, kalau kita sudah melakukan keputusan itu, kita harus fokus. Itu yang pertama, fokus. Kemudian yang kedua, kita harus siap menerima masukan, keluhan dari setiap orang, baik itu konsumen, keluarga, rekan kerja, ataupun yang lain, itu kita harus siap. Nah, yang ketiga, kita harus selalu intens melakukan, tidak bosan-bosan untuk melakukan inovasi. Memang itu agak berat di awal. Semua usaha yang kita lakukan sebagai entrepreneur itu tidak mudah. Tapi kalau kita lakukan seperti yang saya sampaikan tadi, item-item tersebut, mudah-mudahan itu bisa berjalan dengan baik. Dan itu yang saya lakukan selama ini, Pak. Jadi artinya saya coba melakukan perbaikan, kemudian mencoba mereview kembali apa sih kekurangan dari usaha yang saya jalankan. Kemudian saya coba gali informasi di lapangan, tanya ke orang-orang bagaimana sih caranya supaya usaha yang saya jalankan ini bisa bangkit lagi, bisa jalan lagi. Kemudian saya coba belajar berinovasi melakukan terobosan-terobosan. Dan ya puji Tuhan, akhirnya sampai dengan saat ini, semenjak saya memutuskan menjadi entrepreneur, usaha-usaha saya itu masih bisa berjalan, walaupun yang seperti tadi saya bilang, banyak ada jatuh bangunnya juga. Jadi 3 itu yang utama, Pak. Pertama, fokus. Yang kedua, kita memang niat untuk menjalankannya. Dan yang ketiga, kita harus selalu belajar menerima masukan dari orang-orang di sekitar kita untuk kita berinovasi. Itu yang bisa saya sampaikan, Pak Gavin. Mudah-mudahan bisa menjawab. Terima kasih, Pak Gavin. Oke, terima kasih juga Pak Daniel. Sangat membantu jawabannya ya. Kebetulan saya lagi mau membuka suatu hal, tapi lebih ke digital sifatnya sih ya. Ya, oke. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama, Pak Gavin. Oke, thank you, Bro Kelvin. Luar biasa. Oke, teman-teman masih ada lagi. Sudah mau jam 11 nih, jadi mungkin ya. Dan cukup ini ya, IAS terakhir di sesi di bulan April ini, IAS yang sesi ketiga. Ini cukup menarik ya. Jadi artinya sampai bertahan di 13 orang termasuk saya juga. Ini juga menurut saya suatu hal yang membuktikan bahwa materinya sangat menarik, dan sebentar lagi akan saya tunjukkan hasil pooling teman-teman. Kalau masih belum ada yang pooling, belum mengisi, silakan diisi segera, sebentar lagi akan saya tunjukkan. Dan jika nggak ada pertanyaan dari teman-teman, silakan teman-teman terkoneksi dengan Pak Daniel Patrick di LinkedIn-nya. Sudah saya tadi kirimkan, saya kirim ulang ya. Dan bisa terhubung, juga bisa berinteraksi jika membutuhkan sebuah informasi yang lebih mendetail. Oke teman-teman, sebelum kita tutup, saya akan tunjukkan hasil polling kepada teman-teman semuanya di sini. Oke, masih ada yang ngisi? Ya, oke. Terakhir, banyak yang ngisi nih. Langsung muncul ding ding ding. Ini juga teman-teman ya, saya juga mencoba hal-hal baru. Jadi saya baru mencoba Microsoft Forum ini. Biasanya saya pakai Google Forum untuk membuat polling. Biasanya juga pakai ini ya, pollingnya dari Zoom sendiri, tapi saya coba di sini pakai Google Forum. Ya, saya kira sudah cukup ya, ada 9 respon. Ada 9 respon. Saya kira sudah mewakili, meskipun sedikit, tetap itu adalah data yang harus kita sampaikan. Baik, teman-teman, saya akan share hasil polling di sini yang bertujuan untuk meningkatkan IAS berikutnya ya. Baik. Dari hasil polling di sini ada 9 respon, kemudian kita lihat di sini. Respon yang pertama adalah apakah Anda suka free webinar seperti IAS seperti ini ya. Jawabannya 100% yes, suka. Terima kasih teman-teman. Kemudian berikan penilaian ya, bintang. Di sini kalau kita lihat di sini
rata-rata adalah 4,89. Kita lihat 9 respon menyebutkan hampir semuanya bintang 5, hanya satu yang 4 ya. Teman-teman jangan khawatir, ini adalah polling anonymous, jadi nggak pakai nama, saya nggak tahu semua siapa di sini. Kemudian topik apa yang paling Anda sukai? Nah, oke. Ini menarik tadi ya, topik apa yang Anda sukai tadi berubah-ubah. Nah, di sini kita lihat merah 44%, HIRA ya, high return activity. Kemudian berikutnya adalah introducing new engineering era, menempati urutan kedua, yaitu berapa persen ini ya, nggak kelihatan ini, sorry, terlalu panjang soalnya, tapi paling besar. Kemudian berikutnya adalah ini kayaknya sama 11% ya, jadi mencari receh dari freelancing 11% dan market driven strategy 11%. Kemudian di sini magic word belum ada yang memberikan polling, nggak apa-apa ya teman-teman, ini adalah data yang harus kita berikan apresiasi. Nah, kemudian yang menarik adalah pertanyaan berikutnya adalah topik untuk IES bulan Mei pilihan Anda. Ya, hijau, personal development, ada yang memilih 2 orang. Kemudian yang merah di sini social media marketing, 3 orang. Kemudian LinkedIn lead generation, 3 orang. Dan leadership 1 orang, sisanya tidak ada. Oke teman-teman, ini akan menjadi pertimbangan untuk topik berikutnya. Jadi saya akan mencari teman-teman siapa yang bisa memberikan materi yang Anda inginkan ya. Saya anggap ini adalah mewakili dari 1.700 orang database saya yang saya undang, yang hanya datang hanya 20, it's okay teman-teman ya. Ini akan terus berkembang. Jadi terima kasih kepada teman-teman atas pollingnya, luar biasa. Ini akan menjadikan masukan untuk IES berikutnya, dan IES ini sebenarnya setiap bulan sekali. Sebenarnya setiap bulan sekali. Khusus di bulan Ramadan saya membuat 3 kali, dan sampai dengan hari ini menurut saya hasilnya luar biasa, lancar, dan teman-teman juga mendapatkan hasil. Meskipun yang nggak hadir tetap saya berikan rekamannya ya kepada yang tidak hadir untuk membina hubungan. Teman-teman, saya ucapkan terima kasih sekali lagi, dan saya ucapkan juga terima kasih yang sebesar-besarnya untuk semua speaker, Pak Duyarko, Pak Fautri, Mbak Jenny, Pak Patrick, dan Pak siapa tadi satu Pak Pras ya, yang sudah meninggalkan tadi ruangan karena mungkin ada kesibukan, dan juga teman-teman yang masih bertahan di sini saya ucapkan terima kasih. Kami terbuka dengan pemateri selanjutnya ya. Jadi ini terbuka bagi teman-teman yang punya materi, silakan Anda bisa mengusulkan proposal ya, simple saja teman-teman, nggak perlu ribet-ribet, cukup WA saya atau juga DM saya di LinkedIn, saya punya materi, diskusi sebentar dengan saya 15 menit jadi ya. Tidak ada syarat yang mutlak, yang penting materinya bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya ucapkan selamat malam dan terima kasih, sampai ketemu, dan selamat Hari Raya bagi teman-teman yang merayakan 2 hari lagi. Stay safe. Thank you semua. Thank you. Selamat malam. Terima kasih Pak Andreas. Andreas semuanya. Lalu. Terima kasih Pak Andreas, teman-teman. Terima kasih. Selamat malam semuanya.